Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat pagi yang kami hormati Prof. Anis, yang kami hormati teman-teman saya S3 Filsafat Manajemen, dan tak lupa yang sangat saya friendkan ini Bapak Rahmat Hardianto. Eh, Satu tim ini melakukan sebuah uh, pemaparan tentang metodologi, filosofi, underplanning, and the implication by Jonathan Daberly and Bill Johnson. Konsep umum akan saya sampaikan bahwasanya metodologi adalah kumpulan metode ataupun aturan yang digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Ini sesuai daripada jurnalnya Samek dan Levin 2005 2346. Sementara itu Walter 2006 35 berpendapat bahwa metodologi adalah kerangka acuan untuk sebuah penelitian yang dipengaruhi oleh paradigma, di mana perspektif teoritis kita ditempatkan. Argumen paradigma terdiri dari seperangkat keyakinan sistematik bersama dengan metode yang menyertainya. Bahwasanya kalau kita mengingat tentang metodologi adalah sebuah prosedur ilmiah yang mana di dalamnya itu ada sebuah pembentukan konsep, model, hipotesis. Paradigma itu dapat saya artikan bahwasanya keyakinan ataupun kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Bahasanya kalau di sini ada argumen paradigma yang terdiri dari seperangkat keyakinan secara sistematis bersama dengan metode yang menyertainya. Bahasanya konsep ini adalah konsep yang sudah meyakini ataupun percaya dalam sebuah argumen yang akan melakukan segala tindakan. Metodologi penelitian berfungsi untuk memetakan pekerjaan peneliti secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian. Jadi fungsi daripada metodologi penelitian ini memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan. Jadi metode penelitian ini berfungsi untuk merangkum atau dari awal sampai akhir itu melakukan sebuah pengujian yang komprehensif. Jadi ada statistiknya mulai dari awal sampai akhir, sampai ada summer rasnya nanti, kesimpulannya bagaimana, konklusinya bagaimana, ini nanti metodenya secara penelitian berfungsi memetakan pekerjaan ini. Next, Pak. Nah, ini topik kita ini memang sangat menarik daripada filsafat pada pagi hari ini. Uh, Topik ataupun capture atau bab ini mengangkat tentang filosofi metodologi. Ya, filosofi metodologi ini memang identifikasinya
Itu hipotesis kerja, asumsi yang sementara, dan norma-norma penyelidikan yang menyebabkan hasil yang bernilai di bidang filosofi. Jadi artikel ini memberikan gambaran kepada kita. Jadi artikel ini memberikan gambaran tentang landasan filosofi dalam metodologi penelitian. Jadi gambarannya sudah argumen, gambarannya sudah komprehensif. Berarti gambaran yang sudah melakukan sebuah keyakinan ataupun sebuah kepercayaan yang mendasar. Landasan filosofi metodologi penelitian ini dengan fokus pada tiga, yaitu postmodern, positif, dan interpretif. Nah, kalau postmodern ini dapat saya asumsikan atau saya artikan bahwasanya ini adalah semacam teori reformasi. Teori masa yang teori saat inilah setelah reformasi ini setelah reformasi daripada postmodern itu teori ini adalah teori reformasi yang memahami kepercayaan menuju kebenaran relatif. Jadi teori postmodern ini eh, reforma teori yang memahami kepercayaan setelah reformasi mempunyai suatu kebenaran relatif, paham yang menolak realitas kebenaran dan pemikiran secara universal. Ini yang dimaksud dengan postmodern. Kalau positivisme, itu adalah bahwa ilmu ini adalah satu-satunya sebuah pengetahuan yang valid. Nah, kalau positivisme itu valid ini, ilmu yang valid. Kalau interpretivisme itu adalah cara pandang yang bertumpu pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial. Dari masing-masing pendekatan ini menawarkan sebuah perspektif yang berbeda tentang bagaimana penelitian dilakukan, peran peneliti dan sifat pengetahuannya yang realitas bagaimana. Nah, ini next. Dalam artikel yang berjudul metodologi ini, filosofi entrepreneur ini, penulisnya isunya tadi itu penulisnya adalah dari John Narber. John Narber. Nah, ini isu utama yang dibahas adalah tentang filosofi dasar. Jadi yang mendasari filosofi untuk mempengaruhi sebuah metodologi penelitian ini apa? Nah, ini artikel ini adalah yang mencakup tentang filosofi dasar yang mempengaruhi pilihan metodologi dan implikasinya dalam penelitian. Beberapa filosofi dasar umumnya dibahas dalam penelitian termasuk positivisme dan konstruktivisme serta realisme dan lainnya. Pendekatannya adalah postmodernisme menekankan peran wacana dalam membentuk individu dan pemahaman mereka tentang dunia. Jadi wacana postmodernisme ini adalah menekankan peran wacana. Jadi individu itu pemahamannya tentang dunia. Ini menantang sebagai gagasan yang realitas secara internal. Menunjukkan bahwa apa yang kita anggap nyata sebenarnya adalah produk dari wacana. Jadi jadi kenyataan itu sifatnya masih sebuah wacana daripada postmodernisme ini adalah pendekatannya itu. Bahasa individu ini di dunia ini adalah ia menantang bahwasanya realitas eksternal itu kita dianggap nyata, tapi produk ini baru wacana yang dikonstruksi secara sosial. Dekonstruksi elemen kunci dan pendekatannya digunakan menggunakan asumsi kontradiksi dalam teks, menunjukkan bahwa klaim kebenaran selalu relatif dan secara konstruksi secara sosial.
Nah, ini elemen kuncinya ada pendekatannya di sini. Digunakan untuk memberikan suatu asumsi yang kontradiksi dalam sebuah teks. Positif Visme mengadopsi pendekatan ilmiah untuk meneliti yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum, sebab akibat, prinsip-prinsip dasar menjelaskan tentang perilaku manusia. Kalau positif ini adopsinya tentang pendekatan sebuah ilmiah tentang perilaku manusia. Jadi adopsi penelitian ini kalau positivisme itu identitas tentang hukum sebab akibat yang dilakukan tentang perilaku manusia. Ia menekankan secara objektivitas, secara objektif, secara nyata tentang keadaan, generasi pengetahuan yang sudah dilakukan secara umum, digeneralisasikan melalui metode deduktif dan hipotesis. Melalui secara istilahnya masih pengujian-pengujian secara hipotesis. Nah, positivisme ini mengasumsikan pemisahan yang jelas antara pengamat yang diamati. Jadi antara siapa sebagai pengamat dan siapa yang diamati. Next, Mak. Jadi pemahaman yang dimaksud dengan interpretivisme ini berupa pemahaman makna subjektif dan interpretasi yang dianggap individu sebagai pengalaman mereka. Sama aja dari metode-metodenya ada 4. Yang terakhir ada teori kritis mengkaji hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan politik dan nilai-nilai ini bertujuan untuk mengungkap praktek institusi manajemen delegitimasi dan hubungan kekuasaan. Bagaimana menantang sistem ini mungkin emasipasinya, teori kritis yang membuat sorotan sosial, kondusifnya sebagai manusia, ini adalah sebuah gagasan, bahasanya observasi itu netral teorinya. Teori-teori netral, makanya bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh sosial kultural faktori. Jadi ringkasnya landasan filosofi ini menawarkan sebuah lensa berbeda mulai penelitian dapat dilakukan masing-masing dengan asumsi sendiri secara realitas. Next, Pak. Jadi kebenaran dalam manajemen ini ataupun postmodernisme ini adalah kebenaran ini atau keyakinan relatif pada umumnya ilmu manajemen menggambarkan sebuah pendekatan mengutamakan perspektif sosial, mengembangkan konsep sistem terbuka, menggambarkan struktur organisasi yang fleksibel dan dinamis. Ini konsep metodenya adalah yang digunakan oleh postmodern. Sesuai dengan ilmu manajemen, gambarannya, pendekatannya menggunakan perspektif sosial. Jadi secara ke sosial gitu, ke masyarakatan, mengembangkan konsep sistem terbuka, siapapun bisa masuk dan keluar, memberikan sebuah opini, pendapat, dan menggambarkan sebuah struktur organisasi yang fleksibel dan dinamis. Jadi sifatnya tidak kaku di sini. Hal ini menunjukkan bahwa postmodernisme mempengaruhi bagaimana ilmu manajemen dibangun dan diterapkan. Jadi inilah pengaruhnya. Bahasanya ilmu manajemen itu dibangun, diterapkan melalui praktek manajemen mengutamakan adalah tentang pendekatan-pendekatan gambaran tentang konsep yang fleksibel dan dinamis. Kalau positivisme dalam manajemen diciri khaskan sebuah keyakinan bahwa realitas itu objektif. Bahasanya ciri khas daripada positivisme adalah realitas. Jadi reality yang objektif. Jadi hal-hal yang nyata yang dapat dibuktikan secara objektif melalui sebuah keyakinan yang bisa ditemukan oleh penelitian empiris atau penalaran logis. Nah, ini dalam manajemen katanya apakah logis itu pasti nyata? Nah, belum. Kalau logis, kalau sudah empiris itu berarti bisa dibuktikan secara nyata dan benar. Seperti angka penjualan tingkat produktivitas dan berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel berbeda. Pendekatan ini menekankan objektif, menggunakan metode statistik dan replikasi hasil.
Next, Pak. Jadi untuk dalam manajemen interpretisme menekankan sifat subjeknya. Tekanan daripada manajemen itu adalah subjek dari realitas. Dan penting memahami makna dan interpretasi yang dianggap individu. Pengalaman sebuah organisasi, pemahaman tentang perilaku manusia, nuansa, behaviors yang mempengaruhi dinamika organisasi, dan sebuah penelitian-penelitian daripada kualitatif seperti wacana, kuesioner, wawasan, motivasi, persepsi kepada karyawan. Tujuannya adalah bagaimana untuk memahami faktor-faktor yang subjektif. Jadi kinerja budaya itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa? Motivasi, persepsi, pengalaman karyawan. Ini nanti dilakukan sebuah informasi tentang sifatnya subjektif, realitas, makna, interpelasi yang dianggap individu sebagai pengalaman. Teori kritis manajemen berfokus pada dinamika kekuasaan organisasi konteks sosial yang lebih luas di mana mereka beroperasi. Ini menantang status quo berusaha mengungkap struktur sosial, ekonomi, dan politik mendasar yang mempengaruhi praktek organisasi. Dari sebuah perspektif manajemen teori kritis menurut pemeriksaan kritis dan praktek organisasi. Teori ini fokusnya adalah teori kritis yang mana dinamika sebuah kekuasaan dalam organisasi dan konteks sosial itu lebih luas. Nah, betul. Kalau kita sudah masuk di dalam sebuah kekuasaan yang lebih besar ataupun organisasi yang lebih besar, memang dinamika yang kita dapat itu cukup besar. Karena apa? Kita melihat daripada sudut pandang, pola berpikir daripada organisasi tersebut ataupun anggota organisasi tersebut, terus kemajemukan dalam sumber daya manusia ini sangat berpengaruh. Nah, di situ memang terdapat banyak dinamika-dinamika yang akhirnya itu menggambarkan sebuah teori kritis dalam sebuah manajemen. Nah, ini menantang status quo berusaha mengubah struktur sosial. Nah, ini tantangan daripada sebuah status quo ini berusaha mengungkap struktur sosial politik yang mendasari membangun praktek organisasi itu apa? Nah, ini status quo berusaha mengungkap uh, sosial itu kenapa kok tambah besar sebuah organisasi itu semakin luas daripada kekuasaan, kok dinamikanya semakin tinggi. Nah, perspektif manajemen teori kritis mendorong pemeriksaan kritis terhadap praktek organisasi. Dengan manajemen menggunakan sebuah teori kritis mendorong dilakukan sebuah nanti pemeriksaan kritis terhadap hal-hal tersebut. Apa yang mendasari daripada dinamika tersebut, apa yang mendorong ataupun challenge ataupun istilahnya opportunity ataupun istilahnya bagaimana supaya dinamika ini konteksnya bisa nanti berusaha diungkap oleh status quo yang mengadopsikan sebuah perubahan yang memproduksikan sebuah keadaan sosial, pemberdayaan, dan emansipasi di tempat kerja. Kekurangan dan kelebihan masing-masing metode dalam ilmu manajemen terdapat kelebihan dan kekurangannya. Sehingga pemakaian konsep metodologi dapat kita implementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita anggap cocok. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Rahmat. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Samsul. Selamat pagi Prof. Anis dan teman-teman lainnya. Saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Samsul, yaitu tentang positivisme. Positivisme ini dalam metodologi ilmu filsafat itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.
seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Samsul kemarin, maka kita di sini dapat melihat keuntungan dari positivisme itu yaitu satu, fokus pada fenomena yang dapat diamati dan data yang dapat dikuantifikasi dapat menghasilkan hasil yang tepat, terukur, dan direplikasi. Selain itu, keuntungannya yaitu penekanan pada pengujian teori melalui penelitian empiris dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Lalu yang berikutnya, positivisme bertujuan untuk menetapkan kausalitas atau sebab dan validitas internal yang dapat berguna untuk memahami efektivitas praktik manajemen. Namun di situ positivisme juga mempunyai kekurangan, yaitu mengabaikan aspek subjektif dan tidak terwujud dari kehidupan organisasi seperti budaya dan motivasi karyawan. Lalu ada juga pendekatan reduksionis, mungkin terlalu menyederhanakan perilaku manusia yang kompleks dan dinamika organisasi. Selain itu, kekurangannya yaitu ketergantungan pada kuantifikasi dapat menyebabkan pengabaian wawasan kualitatif yang penting untuk pemahaman komprehensif tentang masalah manajemen. Selanjutnya yaitu interpretivisme. Ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu menengahkan pemahaman makna subjektif dan interpretasi individu dalam organisasi yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku organisasi. Lalu interpretisme juga dapat memberikan wawasan kualitatif yang kaya tentang kompleksitas kehidupan organisasi dan interaksi manusia. Selain itu, kelebihan interpretisme yaitu mendorong pendekatan manajemen yang lebih empatik dan berpusat pada manusia, approach to management. Namun interpretisme juga mempunyai kekurangan yaitu temuan mungkin lebih sulit untuk digeneralisasikan karena fokus pada pengalaman subjektif dan konteks spesifik. Lalu proses interpretasinya juga dapat memakan waktu yang lama dan mungkin memerlukan keterampilan tingkat tinggi dalam analisis kualitatif. Ada juga kekurangannya yaitu resiko bias meneliti mempengaruhi interpretasi data, metodologi teori kritis. Selain itu, metode penelitian postmodernisme juga yang telah disampaikan oleh rekan tadi Pak kemarin juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan postmodernisme itu yaitu mendorong pemeriksaan kritis terhadap dinamika kekuasaan dan konteks sosial yang lebih luas dari praktek manajemen. Lalu punya tujuan untuk mengungkap dan menentang sistem dominasi dan mempromosikan emansipasi dan keadilan sosial di tempat kerja. Lalu yang ketiga yaitu dapat mengarah pada perubahan transformatif yang meningkatkan praktek organisasi dan kesejahteraan karyawan. Selain punya kelebihan, postmodernisme juga punya kekurangan, yaitu mungkin dianggap terlalu radikal atau politis yang dapat membatasi penerimaannya dalam praktek manajemen arus utama. Yaitu yang kedua, postmodernisme juga fokus pada kritik dan transformasi dapat membuatnya menantang untuk diterapkan dalam pengaturan manajemen praktis, sehingga dianggap kurang lentur dalam metodologi. Selain itu, kekurangannya yaitu hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti yang dapat mempengaruhi objektivitas temuan.
selain dari tiga yang tadi seperti atas, metodologi juga ada realisme kritis, di mana mempunyai kelebihan mengakui keberadaan realitas yang terlepas dari pengetahuan kita sambil mengakui bahwa pemahaman kita dihasilkan secara rasional. Memungkinkan eksplorasi mekanisme sosial yang mendasari fenomena yang dapat diamati, memberikan keseimbangan antara struktur dan organisasi dan agensi, dan menolak relativisme menghakimi, memungkinkan evaluasi teori berdasarkan kekuatan penjelasan mereka. Realisme kritis juga mempunyai kekurangan, yaitu kompleksitas realisme kritis dapat menyulitkan praktisi untuk memahami dan menerapkan dalam manajemen strategi. Selain itu, menyeimbangkan pertumbuhan akan realitas independen dengan sifat pengetahuan yang dinamis sosial dapat menjadi tantangan juga. Dan yang terakhir, realisme kritis memerlukan pemahaman yang canggih atau mutakhir tentang konsep filosofis yang tidak selalu dapat diakses oleh praktisi manajemen. Hasil penelitian yang diperoleh dalam artikel yang berjudul Metodologi Filosofis Underlying Verification oleh Joan Leader Bill Jones tentang filosofi dasar dan pilihan metodologi dalam penelitian menggambarkan dua posisi filosofi utama yang dapat menjadi dasar bagi penelitian tiap metode, yaitu pragmatisme dan realisme. Artikel juga bahas tentang pengertian epistemologi yang melihat secara terperinci bagaimana pilihan metodologi dalam mempengaruhi hasil. Jadi di sini bagi kita yang meneliti, tentunya kita ingin apakah itu hanya ingin menghasilkan hasil yaitu pragmatisme atau realisme kenyataan yang ada di lapangan. Tentunya ini sebuah pilihan. Selain itu, dalam artikel ini, metode yang dipakai adalah bagaimana menganalisis dan menggambarkan aspek filosofi dalam sebuah penelitian, termasuk aspek normatif dan deskriptif. Metode filosofi ini membantu untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep filosofi yang berpengaruh pada penelitian seperti teori dan metodologi penelitian. Dalam hal ini konsep-konsep filosofi yang pernah kita pelajari seperti ontologi, epistemologi, dan lain-lain itu di sini dibahas dan ditinjau secara kritis oleh artikel ini. Poin dalam artikel ini menggambarkan beberapa dasar filosofi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi seperti epistemologi, aksiologi, ontologi merupakan dasar filosofis menentukan struktur dan hubungan antara entitas dan sistem filosofi. Epistemologi merupakan dasar filosofi yang menentukan cara pengguna mengerti dan menggunakan sistem informasi. Aksiologi merupakan dasar filosofi yang menentukan tujuan dan fungsi sistem informasi. Selain itu, artikel ini juga menyoroti bagaimana dampak dari filosofi, di mana artikel ini menjelaskan bahwa dasar filosofi dapat mempengaruhi pengembangan sistem informasi dalam berbagai aspek, seperti struktur, fungsi, tujuan sistem informasi. Dampak filosofi dapat dilihat dalam bagaimana sistem informasi dapat membantu pengguna dalam mengerti dan menggunakan informasi, serta mengetahui bagaimana sistem informasi
dapat membantu pengguna dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan filosofi menunjukkan bahwa filosofi dapat digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi untuk membantu dalam menentukan tujuan, fungsi, dan struktur sistem informasi. Filosofi dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dapat diatasi dengan sistem informasi, serta membantu dalam mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat, pengembangan sistem informasi. Artikel ini menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi dapat dibantu dengan dasar filosofi seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan beberapa filosofi lainnya. Pengembangan sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap seperti analisis, desain, pemrograman, dan pengujian. Pengembangan sistem informasi dapat membantu dalam membangun sistem informasi yang efektif dan efisien untuk membantu pengguna dalam mengelola dan menggunakan informasi. Jadi kesimpulannya, artikel ini menyatakan bahwa dasar filosofi dapat mempengaruhi pengembangan sistem informasi dalam berbagai aspek, seperti struktur, fungsi, dan tujuan sistem informasi. Filosofi dapat digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi untuk membantu dalam menentukan tujuan, fungsi, dan struktur sistem informasi. Pengembangan sistem informasi juga dapat dibantu dengan dasar filosofi seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.